Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ekonomi Mikro akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan kesejahteraan pasar. A. Surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena membayar harga yang lebih rendah dari harga yang dapat mereka bayar. Sedangkan surplus produsen merupakan keuntungan yang diperoleh produsen karena memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga produsen bersedia untuk menjual. Konsumen dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok konsumen super marginal, yaitu konsumen yang kemampuan belinya di atas rata-rata harga pasar. Yang kedua, kelompok konsumen marginal, yaitu konsumen yang kemampuan belinya sama dengan harga pasar. Yang ketiga, kelompok konsumen submarginal, yaitu konsumen yang kemampuan belinya di bawah harga pasar. Produsen dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok penjual super marginal, yaitu penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar. Yang kedua, kelompok penjual marginal, yaitu produsen yang hanya mampu menjual produknya sama dengan harga pasar. Yang ketiga, kelompok penjual submarginal, yaitu kelompok penjual yang sanggup menjual produknya di atas harga pasar. Konsumen mendapatkan surplus bila harga yang diperkirakannya lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar, sedangkan produsen akan mendapatkan surplus jika harga jual produknya lebih rendah dari harga yang mampu dibeli oleh konsumen dalam kondisi keseimbangan pasar. Cara menentukan surplus konsumen dan surplus produsen secara matematik. Surplus total adalah penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Berdasarkan definisi di atas, maka secara matematika surplus total rumusnya dapat ditulis menjadi TS sama dengan CS tambah PS, di mana TS adalah surplus total dan CS adalah surplus konsumen, PS surplus produsen. Surplus total sama dengan nilai manfaat bagi pembeli kurang nilai biaya bagi penjual. Pengendalian harga, harga minimum dan harga tertinggi. Kebijakan harga terendah disebut kebijakan harga minimum, yaitu kebijakan harga terendah bagi suatu komoditi yang dijual produsen. Harga terendah yang dilakukan pemerintah biasanya adalah harga yang pada tingkat tertentu produsen telah mengalami keuntungan. Contoh dari penetapan harga batas minimum ini misalnya pada produk-produk pertanian atau upah minimum provinsi atau UMP yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan harga maksimum atau kebijakan harga tertinggi, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah agar produsen tidak semena-mena menaikkan harga jual komoditinya meski jumlah produksinya sedikit. Contoh dari penetapan harga batas maksimum ini, misalnya pada produk bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pajak dan subsidi. Pajak. Penjualan atas suatu produk biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah. Jika produk tersebut dikenakan pajak T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Jadi, jika pemerintah mengenakan pajak T per unit pada produk tertentu akan mengakibatkan harga produk tersebut naik dan jumlah yang diminta atau ditawarkan atas barang tersebut akan berkurang. Hal ini dikarenakan bahwa produsen biasanya mengalihkan tanggungan pajaknya sebagian kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut. Keseimbangan pasar setelah kena pajak dapat diperoleh dengan memecahkan persamaan 6,17 dan 6,21, maka permintaan adalah P sama dengan FQ, penawaran Q sama dengan G PT kurang T. Maka T sama dengan TQT. P
Penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah di mana T sama dengan jumlah penerimaan pajak oleh pemerintah. QT, jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak. T, pajak per unit produk. Subsidi. Jika pemerintah memberikan subsidi atas suatu produk tertentu, harga yang dibayar oleh konsumen akan menurun, sedangkan jumlah yang diminta atas produk tersebut akan bertambah. Penurunan harga tersebut adalah sebesar subsidi S yang diberikan oleh pemerintah. Secara geometri, penurunan harga ini adalah pergeseran kurva penawaran sejauh S per unit. Jika fungsi permintaan mula-mula P sama dengan FQ, fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan FQ, dan fungsi penawaran setelah diberikan subsidi adalah V sama dengan FQ kurang S. Maka keseimbangan pasar yang baru setelah diberikan subsidi oleh pemerintah ES atau QS, PS diperoleh dengan memecahkan secara serentak persamaan 6,17 dan 6,25, yaitu P sama dengan FQ dan P sama dengan FQ kurang S. Tash'ir atau penetapan harga dalam Islam. Tash'ir adalah penetapan harga baru bagi barang yang akan dijual atau komoditi dengan ketentuan bahwa si pemilik barang tidak merasa terzolimi dan si pembeli tidak merasa keberatan. Para ulama fikih membagi tash'ir itu kepada dua macam. Yang pertama, harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti itu, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Yang kedua, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan At-Tash'ir Al-Jabari. Konsep harga Islam. Yang pertama, konsep harga Abu Yusuf. Yang kedua, konsep harga Al-Ghazali. Yang ketiga, konsep harga Ibnu Khaldun. Dan yang terakhir, konsep harga Ibnu Taimiyah. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3 tentang permintaan, penawaran, dan kesejahteraan pasar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.